kesibukanku lebih ke hosting dan juga aku juga berprofesi sebagai psikolog, jadi kadang-kadang juga praktek gitu. Oke, jadi pertama aku ikut Miss Indonesia kalau nggak salah tahun 2017. Waktu itu alhamdulillah masuk ke 15 besar. Nah, setelah 15 besar, kita ini kan dikontrak sama Star Media Nusantara dan di sana kita dikasih banyak opportunity untuk casting dan juga dikasih kesempatan untuk belajar itu presenter atau juga acting, bebas mau yang mana. Akhirnya waktu itu iseng banget coba-coba berbagai casting dan nggak berniat juga untuk jadi presenter karena nggak punya background public speaking dan termasuk orang yang introvert dan malu banget untuk bicara depan kamera. Tapi ya alhamdulillahnya ya waktu itu ada rezeki terus keterima juga jadi salah satu presenter di TV channel selama kurang lebih 1 tahun dan setelah itu juga akhirnya casting untuk acara TV lain. Terus masuk ke iSeleb di iNews dan sekarang masuk ke Morning Update juga alhamdulillah. Awal mulanya sebetulnya sama sekali nggak kepikiran untuk ikut ajang pageant ya, karena kan memang nggak ada background modeling, apalagi pakai heels tuh nggak bisa banget deh. Tapi waktu itu kebetulan ada temenku yang kasih tahu bahwa ada audisi Miss Indonesia di Bandung, terus iseng-iseng berhadiah karena itu tahun terakhir aku, akhirnya aku coba deh untuk audisi gitu kan, apa salahnya gitu. Karena yang aku lihat dari Miss Indonesia ini membuka banyak peluang baru gitu, baik itu di dunia entertain maupun di networking lain, jadi nggak ada salahnya ya waktu itu untuk coba, iseng-iseng coba dan ternyata memang menarik banget karena di sana ternyata kita nggak cuma belajar tentang modeling doang karena orang lihat ini kan pageant ya, tapi kita juga belajar banyak hal dan dikasih banyak kesempatan juga untuk mencoba berbagai bidang gitu. Kalau untuk aku Miss Indonesia ini ajang yang lengkap deh semuanya, bukan hanya pageant, tentang kecantikan aja gitu ya, bagaimana perempuan ini harus berpenampilan menarik gitu, pasti itu juga. Tapi kita juga harus punya body language, terus cara duduk dan lain sebagainya yang juga mencerminkan seorang wanita yang elegan gitu. Nah, selain itu kita juga dituntut untuk punya kecerdasan gitu, pengetahuan yang juga mumpuni gitu sebagai seorang wanita. Dan di sisi lain yang paling penting nih menurutku yang membedakan ajang Miss Indonesia sama ajang lain, kita juga punya beauty with a purpose. Jadi biasanya masing-masing finalis itu udah punya ibaratnya kegiatan sosial gitu yang memang mereka minati dan sudah dilakukan. Jadi bukan hanya cantik doang, tapi jadi Miss Indonesia kita juga harus punya kontribusi buat masyarakat tuh apa sih, buat sosial tuh apa gitu. Pengalaman dan pelajaran pasti banyak banget ya. Yang pertama mungkin keluar dari comfort zone aku dan push the limit banget karena jujur banget kan modeling ini bukan bidang aku, jalan pakai heels juga bukan bidang aku, tapi ketika karantina kalian akan dihadapkan dengan menggunakan heels kurang lebih selama 12 jam, bahkan menggunakan heels lebih lama dibanding kalian tidur dan nggak pakai sendal gitu. Jadi di situ kita yang mikirnya awalnya, ini kayaknya saya nggak akan bisa nih untuk pakai heels gitu kan, saya nggak akan bisa nih kayaknya jalan catwalk. Ternyata kita memang akhirnya karena terpaksa dan juga dikasih motivasi, ngelihat teman-teman juga, akhirnya bisa juga tuh. Jadi hal-hal yang sebetulnya sebelumnya kita takutin, yang kita pikir kayaknya kita nggak bisa deh. Di situ kita ditantang untuk berhadapan sama ketakutan kita, sama kecemasan kita. Yang akhirnya bisa akhirnya catwalk, meskipun di karantina waktu itu karena pakai heelsnya lama banget, kaki kita banyak yang sampai berdarah-berdarah, tapi nggak kerasa karena saking kita excitednya sama karantina dan saking excitednya sama juga final. Selain itu yang paling juga diingat adalah bagaimana kita harus tetap tampil optimal di hadapan banyak orang meskipun kita capek. Karena waktu itu ingat banget, itu kan karantina tuh capek banget ya, sehari kita tuh aktivitasnya banyak banget. Tapi waktu tidur itu terbatas, jadi kita biasanya curi-curi waktu tidur ketika di bis. Jadi waktu di bis kita dikasih kesempatan untuk ya udah tidur gitu. Pas mau nyampe kita, ayo bangun, senyum lagi. Ya langsung smile lagi, yang tadinya udah capek, tiba-tiba smile lagi. Jadi ya seolah-olah orang lain tuh cuma lihat kita sebagai sosok yang
ya prima aja gitu, dan kita tidak memperlihatkan kelelahan kita meskipun sebenarnya kita lelah. Nah, itu sih yang menurut aku juga penting, kita dituntut untuk profesional dan untuk tampil optimal gitu. Wah, excited banget akhirnya ya, selama kurang lebih 2 tahun vakum gara-gara pandemi, alhamdulillah sekarang digelar lagi, dan pasti banyak banget perempuan di luar sana yang udah menunggu ajang Miss Indonesia, dan aku juga berharap setelah 2 tahun ini Miss Indonesia bisa kembali menggelar acara dengan para kontestan yang nggak kalah luar biasa, apalagi udah 2 tahun pasti banyak banget bakat-bakat terpendam ya yang akhirnya ikut Miss Indonesia. Mudah-mudahan karantinanya nanti berjalan lancar, audisinya juga berjalan lancar. Untuk teman-teman yang mau ikutan Miss Indonesia, pertama pasti punya banyak ketakutan dan kecemasan bahwa wah ini kayaknya belum tentu bisa, dan saya kurang cantik, saya kurang tinggi dan lain sebagainya. Nah, percaya aja sama diri teman-teman sendiri, hadapi ketakutan teman-teman. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dan apa hasilnya kalau kita nggak mencoba gitu. Dan ketika teman-teman sudah memutuskan untuk mengikuti Miss Indonesia, teman-teman fokus aja sama tujuan teman-teman, fokus sama proses karantinanya, nikmati aja proses karantinanya, baik itu yang menegangkan, menyenangkan, atau yang juga kadang-kadang bikin sebel, bikin capek, karena proses menuju final karantina itu menjadi salah satu momen yang gak akan terlupakan, dan juga momen yang mungkin tidak akan pernah teman-teman lewati lagi. Jadi once in a lifetime, jadi nikmati aja dan fokus aja sama proses karantinanya gitu. Kalau menurut saya sendiri sih sosok yang layak ya tentunya yang itu ya, beauty, brain, and behavior itu udah pasti. Yang bukan hanya memiliki tampilan yang cantik, menarik, karena pada dasarnya semua perempuan itu cantik dan menarik, tapi juga yang bisa berkontribusi sama lingkungan, sama sosialnya seperti apa, dan juga bisa menjadi, paling penting sih, bisa menjadi sosok yang tetap autentik gitu, tetap menjadi dirinya sendiri, tapi dia juga bisa menjadi sosok yang menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana untuk menjadi lebih baik dan mencapai tujuannya. Ketika berubah dari karantina terus tiba-tiba ke dunia presenting, itu yang pertama adaptasinya adalah kalau karantina kita ini ada ibaratnya punya roles ya, roles Miss yang lebih kaku gitu, yang lebih diatur segala macam, dan ketika kita ke dunia presenting lingkungannya jauh lebih dinamis, kita dituntut untuk bisa menjadi orang yang mudah beradaptasi, orang yang lebih fleksibel. Nah, itu secara gesture gitu, secara apalagi ya, bukan sifat sih, mungkin perilaku kita juga jadinya ada perubahan gitu. Terus yang kedua, adaptasinya selain itu adalah masalah public speaking sih. Kalau misalnya di Miss Indonesia kan kita juga namanya public speakingnya tidak sebebas dan tidak ekspresif ketika kita di depan TV. Jadi ketika kita jadi presenter, kita dituntut untuk terus belajarnya tuh belajar secara pengetahuan, wawasan, dan juga belajar bagaimana presenting yang baik gitu. Selain dari presenter, sebetulnya sampai saat ini sih belum kepikiran atau belum tertarik ya untuk ke dunia acting, apalagi nyanyi, karena emang nggak ada bakat nyanyi pertama. Kalau untuk acting juga sampai detik ini kayaknya belum tertarik, masih enjoy banget di presenter gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sih, karena dari dulu pun nggak pernah berniat atau merencanakan untuk menjadi seorang presenter, tapi pada akhirnya kalau emang ada kesempatan kenapa enggak gitu. Tapi sampai sekarang sejauh ini mau tekuni 2 bidang ini dulu aja gitu. Oh ya, itu ya poin yang bagus banget ya. Seorang introvert tuh bener-bener jadi tantangan sih buat aku jadi presenter. Karena aku introvert yang emang bukan hanya introvert, tapi juga sebetulnya agak kurang percaya diri, kurang ketika berbicara depan umum gitu.
Jadi pertama udah introvert, senangnya sendiri, lebih banyak komunikasi sama diri sendiri. Kedua, juga punya ketakutan untuk berbicara di depan umum. Jadi itu kan dua tantangan yang luar biasa banget ya. Pasti itu ada tantangan karena pertama jadinya depan kamera, saya juga waktu itu akhirnya agak grogi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dibicara depan kamera agak geter gitu. Terus juga kalau misalnya sekarang nih di presentingnya yang dituntut untuk banyak bicara, itu juga kadang-kadang suka agak kehabisan pembicaraan ya, kosakata gitu pembicaraan, karena memang dasarnya juga nggak terlalu suka ngobrol gitu. Jadi nah itu dua tantangannya, harus menghilangkan groginya di depan kamera, dan kedua harus melatih skill komunikasi, skill public speakingnya gitu. Oke, tipsnya untuk percaya diri sih yang pertama, selain mempersiapkan diri dengan hal-hal yang diperlukan, ibaratnya kalau misalnya kita mau menyelam ke lautan, kita kan nggak bisa asal nyelam aja ya, kita harus bawa peralatannya. Nah, ini juga sama berlaku untuk audisi karantina Miss Indonesia maupun menjadi presenter. Sebelum teman-teman nyemplung ke satu bidang, teman-teman perlu mempersiapkan baik secara pengetahuannya, misalnya apa yang memang yang diperlukan ketika akan audisi Miss Indonesia, misalnya mungkin pengetahuan umum, catwalk dan lain sebagainya. Nah, itu dipersiapkan dulu secara pengetahuannya, baik itu di presenting juga. Kedua, setelah kita sudah punya pengetahuannya, yang kedua yang paling penting menurut saya adalah prakteknya gitu. Jadi teman-teman mau latihan sebanyak mungkin seperti apapun di depan kaca atau di depan orang lain atau di kamar mandi, itu tidak akan sama dengan teman-teman benar-benar terjun langsung ke tempatnya gitu. Karena semakin banyak pengalaman teman-teman, semakin banyak teman-teman bikin salah, maka teman-teman semakin banyak juga peningkatannya dan ketakutannya juga semakin mengecil gitu. Jadi jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk salah gitu, karena semua kesalahan pasti bisa diperbaiki, itu sih intinya.